Rumah itu berdiri kokoh di tengah perkampungan tua di pinggiran kota kecil Jawa Tengah. Dindingnya terbuat dari kayu jati berwarna coklat tua, sebagian sudah mulai kusam dimakan waktu. Atapnya tinggi dan lebar, dengan genteng tanah liat yang beberapa bagian mulai berlumut. Halaman rumahnya luas, dipenuhi pohon mangga, rambutan, dan pohon jambu air yang rimbun. Di sebelah kanan rumah, ada sebuah sumur tua yang ditutup dengan papan kayu. Sementara di belakang rumah terbentang kebun kecil yang ditumbuhi bambu dan pohon pisang. Suasananya sejuk dan teduh di siang hari, tetapi saat malam tiba, hawa dingin yang aneh seperti meresap ke tulang. Rumah itu milik Eyang, nenek dari pihak ibu yang sudah tinggal di sana sejak muda. Kakek sudah lama meninggal, jadi Eyang tinggal sendiri. Sejak kecil, aku sering menginap di rumah Eyang bersama keluarga, terutama saat liburan sekolah. Rumah itu punya aroma khas, campuran kayu tua, minyak kayu putih, dan bau tanah basah. Setiap kali aku masuk, ada perasaan hangat yang tidak bisa dijelaskan. Tapi di sisi lain, ada juga hawa misterius yang membuatku selalu merinding saat malam tiba. Eyang adalah sosok perempuan tua yang kuat. Meski rambutnya sudah memutih, tubuhnya masih tegap dan gerakannya lincah. Ia terkenal di kampungnya sebagai orang yang bijak, suka membantu tetangga, dan aktif di kegiatan desa. Namun ada satu hal yang selalu ia ingatkan kepada kami, cucu-cucunya. Jangan pernah bermain di halaman belakang saat sore menjelang malam. Saat kecil, aku tidak mengerti kenapa, tapi aku menurut saja. Eyang hanya berkata dengan suara datar. Di belakang itu banyak yang tinggal, dan mereka tidak suka diganggu. Kata mereka waktu itu membuatku bingung, tapi ibuku melarangku bertanya lebih jauh. Semakin aku dewasa, aku mulai menyadari bahwa rumah Eyang memang bukan rumah biasa. Setiap kali malam tiba, rumah itu terasa berbeda. Suara-suara aneh kadang terdengar, seperti langkah kaki di lantai kayu, suara orang memanggil dari luar jendela, atau suara pintu kamar yang bergoyang sendiri, meskipun semua pintu sudah terkunci. Namun karena aku terbiasa, aku menganggap semua itu hanya bagian dari rumah tua yang memang sudah berumur puluhan tahun. Suatu malam, pengalaman pertamaku melihat sesuatu terjadi. Aku berumur 9 tahun saat itu. Malam terasa dingin, hujan baru saja berhenti, dan listrik padam di seluruh desa. Kami semua berkumpul di ruang tengah rumah Eyang. Hanya ada lampu teplok kecil yang menyala, memberikan cahaya redup kekuningan. Eyang duduk di kursinya sambil merajut, ibu sibuk merapikan selimut untukku dan adikku, sementara ayah membantu Eyang mengecek jendela dan pintu. Aku berbaring di tikar, menatap langit-langit rumah yang tinggi. Saat itu aku mendengar suara langkah kaki di bagian atas rumah. Langkah itu pelan, seperti seseorang sedang berjalan dengan hati-hati. Aku menoleh ke atas dan untuk pertama kalinya menyadari ada pintu loteng kecil di langit-langit ruang tengah. Aku menunjuk ke arahan loteng dan bertanya, "Ma, siapa di atas?" Ibu menoleh dengan wajah pucat, lalu menatap Eyang. Eyang hanya menghela napas panjang dan berkata, "Sudah, jangan hiraukan. Mereka cuma lewat." Aku terdiam. Kata-kata Eyang membuat bulu kuduku berdiri. Aku tak pernah tahu ada yang tinggal di rumah itu selain Eyang. Sejak malam itu, rasa takutku terhadap rumah Eyang semakin besar. Tapi aku juga semakin penasaran. Tahun-tahun berlalu, aku jarang mengunjungi rumah Eyang setelah masuk SMP. Kesibukan sekolah dan aktivitas membuatku tak sempat lagi menginap di sana.
Hingga suatu hari, kabar datang dari ibu bahwa Eyang jatuh sakit. Kami sekeluarga pun memutuskan untuk pergi menjenguk. Aku, ibu, dan adikku tiba di rumah Eyang sore hari. Begitu masuk ke rumah itu, aroma khasnya langsung menyambutku. Tidak ada yang berubah. Susunan perabot, foto-foto keluarga di dinding, bahkan jam antik di ruang tengah yang berdetak pelan masih sama seperti dulu. Namun ada satu hal berbeda. Rumah terasa jauh lebih sunyi, bahkan terlalu sunyi. Eyang terbaring di kamar dengan tubuh kurus, wajah pucat, tapi matanya masih tajam. Ia tersenyum melihat kami datang, meski suaranya pelan saat menyapa. "Kamu sudah besar sekali," katanya padaku. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Ada rasa harus sekaligus canggung, karena sudah lama aku tak menghabiskan waktu bersamanya. Malam itu, setelah membantu ibu merawat Eyang, aku memutuskan tidur di ruang tamu. Udara terasa dingin, dan angin malam berembus masuk dari celah-celah jendela kayu. Aku memejamkan mata, mencoba tidur, ketika tiba-tiba terdengar suara kursi bergeser dari arah dapur. Aku membuka mata perlahan. Suara itu terdengar jelas, seperti ada seseorang menarik kursi pelan-pelan. Aku duduk, menajamkan telinga, tapi suara itu berhenti. Aku pikir mungkin hanya tikus. Beberapa menit kemudian, suara lain terdengar. Seperti ada yang mengetuk dinding dari dalam. Aku menoleh ke arah kamar Eyang, memastikan semua orang tidur. Tidak ada tanda kehidupan. Suara itu datang lagi, kali ini dari arah loteng. Perasaanku mulai tidak enak. Aku meraih senter kecil dari tas, lalu perlahan menyinari langit-langit rumah. Di atas sana, pintu loteng kayu tampak sedikit terbuka. Aku menelan ludah. Pasti cuma angin, batinku. Meski aku tahu tak ada angin sekencang itu malam itu. Aku mencoba tidur lagi, tapi sulit. Hingga akhirnya aku mendengar langkah kaki. Suaranya pelan, tapi jelas, seperti ada yang berjalan dari dapur ke ruang tengah. Aku menahan napas, tubuhku menegang. Perlahan, aku mengarahkan senter ke arah ruang tengah. Tak ada siapa-siapa. Namun entah kenapa, bulu kudukku berdiri. Aku menarik selimut menutupi tubuhku, memejamkan mata rapat-rapat, berharap bisa tertidur dan melupakan semua itu. Pagi harinya, aku menceritakan kejadian itu kepada ibu. Namun ibu hanya tersenyum samar. "Sudah biasa," katanya. "Rumah ini memang banyak yang menunggu." Aku menatapnya tak percaya. "Menunggu?" tanyaku. Ibu hanya menghela napas, lalu beranjak menyiapkan sarapan. Jawaban itu membuatku semakin gelisah. Hari itu, Eyang terlihat sedikit membaik. Ia bisa duduk di tempat tidur, bahkan sempat mengajakku mengobrol. "Kamu masih takut sama rumah ini?" tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam. "Rumah ini memang ramai," lanjutnya. "Tapi mereka tidak akan mengganggumu kalau kamu sopan." Kata-kata Eyang membuatku merinding. Aku memberanikan diri bertanya, "Eyang, siapa mereka?" Eyang menatapku lama, lalu tersenyum samar. "Kamu akan tahu kalau waktunya tiba," jawabnya pelan. Jawaban itu membuatku tidak tenang sepanjang hari. Malam kedua, suasana rumah semakin menyeramkan. Angin bertiup kencang, pohon bambu di belakang rumah berderak-derak. Aku mencoba tidur lebih awal, tapi rasa takut membuatku gelisah. Tepat tengah malam, aku terbangun oleh suara ketukan keras di jendela kamar. Aku membuka mata perlahan dan melihat bayangan seseorang berdiri di luar jendela.
Tubuhku langsung kaku. Bayangan itu tinggi, kurus, dan tidak bergerak sama sekali. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Aku hanya bisa memandangi bayangan itu, yang tiba-tiba perlahan bergerak mundur, lalu menghilang. Jantungku berdetak kencang. Aku meraih senter dan menyorotkan cahaya keluar jendela. Tidak ada siapa-siapa. Halaman rumah kosong, hanya pohon mangga yang daunnya bergoyang pelan. Aku kembali ke tempat tidur, tapi rasa takut membuatku tidak bisa memejamkan mata. Saat itulah aku mendengar suara langkah kaki lagi, kali ini lebih jelas dari arah loteng. Suara lantai kayu berderit terdengar seperti ada seseorang berjalan di atas kepalaku. Aku menatap langit-langit, melihat pintu loteng yang kali ini terbuka sedikit lebih lebar. Suara itu berhenti, digantikan suara lain, suara berbisik. Aku tidak bisa menangkap kata-katanya, tapi jelas itu suara seorang perempuan. Tubuhku gemetar, napasku tidak teratur. Aku ingin lari ke kamar ibu, tapi kakiku terasa berat. Tiba-tiba, suara gedebuk keras terdengar dari dapur. Aku terlonjak, lalu memberanikan diri keluar kamar dengan senter di tangan. Aku berjalan pelan, langkah kakiku berderit di lantai kayu. Sampai di dapur, aku melihat salah satu kursi roboh di lantai. Tidak ada siapa-siapa. Aku menelan ludah, lalu menegakkan kursi itu. Saat itulah aku merasakan sesuatu. Hawa dingin yang menusuk tulang, seperti ada seseorang berdiri di belakangku. Aku menoleh cepat dan melihatnya. Di sudut dapur, berdiri sosok perempuan berambut panjang menutupi wajah. Pakaiannya lusuh dan berwarna putih kusam. Ia berdiri diam, tanpa suara. Aku mata terpaku, tidak bisa bergerak. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah pucat dengan mata hitam pekat yang menatap langsung ke arahku. Aku berteriak sekencang mungkin. Teriakanku memecah keheningan malam, membuat ibu dan eyang terbangun. Suara langkah kaki terdengar tergesa-gesa dari arah kamar. Ibu langsung memelukku erat saat melihat aku berdiri gemetar di dapur. Wajahku pucat pasi, sementara senter di tanganku jatuh ke lantai. Namun ketika ibu menoleh ke sudut dapur, sosok perempuan itu sudah menghilang. Kenapa? Ada apa? Suara ibu panik. Aku hanya bisa menunjuk ke sudut dapur sambil menangis. Nafasku memburu, keringat dingin mengucur deras. Eyang datang dengan langkah pelan. Wajahnya tenang meski jelas ada kecemasan di matanya. Dia sudah lihat, gumam Eyang lirih. Kata-kata itu membuat ibu menatapnya dengan wajah khawatir. Bu, maksudnya apa? Tanya ibu sambil menggenggam tanganku yang gemetar. Eyang menarik kursi dan duduk perlahan. Rumah ini bukan rumah biasa. Dari dulu banyak yang tinggal di sini, bukan hanya manusia. Ia menatapku dalam-dalam. Kamu melihatnya ya? Aku mengangguk pelan, suaraku tercekat. Perempuan di pojokan. Eyang menghela napas panjang, lalu menatap ibu. Ini saatnya aku cerita. Menurut cerita Eyang, rumah ini dibangun oleh kakek buyutku puluhan tahun lalu, bahkan sebelum ia lahir. Dulu tanah di sekitar rumah ini adalah kawasan perkebunan kopi peninggalan Belanda. Rumah ini dulunya besar dan megah, digunakan sebagai rumah singgah para mandor kebun. Namun, banyak kejadian tragis yang terjadi di masa itu. Pekerja kebun yang disiksa, penjaga rumah yang mati gantung diri di loteng, dan seorang perempuan Belanda yang kabarnya bunuh diri di kamar belakang karena cintanya ditolak. Setelah masa kolonial berakhir, rumah ini diwariskan turun-temurun. Dari dulu memang banyak penunggu di sini, kata Eyang. Mereka tidak selalu jahat,
tapi ada beberapa yang tidak suka dengan orang luar. Kamu mungkin dianggap mengganggu. Ibu terlihat cemas. Bu, jangan menakut-nakuti anak-anak. Eyang menatap ibu dengan serius. Ini bukan menakut-nakuti. Mereka memang ada. Ibu terdiam, wajahnya tegang. Aku terkejut melihat ekspresi itu. Seolah ibu sudah tahu rahasia yang selama ini disimpan Eyang. Dulu waktu kecil, kamu juga sempat diganggu, lanjut Eyang pelan. Kamu demam tinggi seminggu setelah melihat sosok di kamar belakang. Tapi aku tidak pernah ceritakan padamu. Aku menelan ludah, bulu kuduku merinding. Ternyata ibu pun pernah mengalami kejadian serupa. Eyang menoleh ke arahku. Kamu jangan takut. Mereka tidak akan mencelakakan kalau kita tidak macam-macam. Tapi kamu harus hati-hati. Malam itu aku tidur di kamar bersama ibu. Lampu kamar sengaja dibiarkan menyala. Namun rasa takut tetap menghantuiku. Setiap suara kecil terdengar seperti langkah kaki atau bisikan. Aku mencoba memejamkan mata, tapi bayangan wajah pucat perempuan tadi terus terbayang. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun. Suara langkah kaki terdengar lagi, kali ini lebih jelas tepat di atas kamar kami. Lantai kayu di loteng berderit pelan, seolah ada seseorang berjalan bolak-balik. Aku menoleh ke arah ibu, berharap ia terbangun, tapi ia tertidur pulas. Aku menggigit bibir, mencoba menenangkan diri. Suara itu berhenti, hening sejenak. Lalu tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu kamar. Aku tertegun. Siapa yang mengetuk pintu tengah malam begini? Aku menoleh ke arah pintu. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Aku mengguncang ibu pelan. Ma, ada yang ketuk pintu, bisikku. Ibu terbangun, wajahnya langsung tegang. Ia bangkit, mengambil senter, lalu berjalan pelan ke arah pintu. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Kosong. Tak ada siapa-siapa di luar kamar. Koridor rumah gelap dan dingin. Namun saat ibu menyorotkan senter ke lantai, terlihat jejak kaki basah mengarah ke dapur. Jejak itu seperti bekas kaki seseorang yang berjalan tanpa alas, basah seolah baru keluar dari air. Ibu menelan ludah. Tidur lagi, katanya pelan sambil menutup pintu. Namun aku tahu ia juga ketakutan. Aku kembali berbaring, tapi sulit memejamkan mata. Sepanjang malam, suara-suara aneh terdengar. Langkah kaki, bisikan samar, bahkan suara seperti seseorang menarik kursi di dapur. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, berharap pagi cepat datang. Esok paginya, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Eyang duduk di kursi goyangnya sambil menatap kosong keluar jendela. Ia terlihat lelah, seolah tidak tidur semalaman. Saat aku menceritakan suara ketukan pintu dan jejak kaki basah, Eyang hanya mengangguk pelan. Itu penghuni lama rumah ini, katanya lirih. Dia suka berjalan di malam hari. Aku merinding mendengarnya. Siapa dia, Yang? Eyang menatapku dengan mata sayu. Perempuan Belanda yang dulu tinggal di sini. Namanya Anna. Aku terdiam. Nama itu terdengar asing namun menyeramkan. Kenapa dia masih di sini? Tanyaku pelan. Karena dia mati tidak wajar, jawab Eyang singkat. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Namun dari nada suaranya, aku tahu cerita di balik rumah ini jauh lebih kelam daripada yang pernah aku dengar. Hari-hari berikutnya di rumah Eyang terasa seperti mimpi buruk. Setiap malam selalu ada kejadian aneh.
Pernah suatu malam aku mendengar suara perempuan menangis di kamar mandi belakang. Suaranya lirih dan menyayat hati. Aku memberanikan diri untuk mengecek bersama ibu. Namun saat pintu kamar mandi dibuka, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya cermin besar yang retaknya memanjang seperti bekas goresan kuku. Malam lain, adikku yang baru berusia 6 tahun terbangun dan berkata, "Tadi ada tante berdiri di pintu kamar kita." Tantenya senyum tapi matanya hitam. Kami semua merinding mendengarnya. Ibu mulai cemas dan mengajak Eyang untuk melakukan doa bersama. Malam itu kami duduk di ruang tengah, menyalakan dupa, membaca doa-doa, dan memohon perlindungan. Namun justru malam itu kejadian paling mengerikan terjadi. Sekitar tengah malam, setelah semua doa selesai, kami kembali ke kamar masing-masing. Aku tidur di kamar tamu sendirian. Lampu sengaja dibiarkan menyala. Aku mencoba memejamkan mata, tapi rasa takut membuatku sulit tidur. Tiba-tiba terdengar suara pintu depan terbuka pelan. Aku menakkan tubuh. "Siapa?" tanyaku lirih, meski tak ada jawaban. Aku berjalan pelan ke arah ruang tengah, senter di tangan. Rumah itu terasa dingin sekali. Saat aku tiba di ruang tengah, pintu depan terbuka sedikit. Angin malam masuk membuat tirai jendela berkibar. Aku menutup pintu itu perlahan, tapi tiba-tiba pintu kamar Eyang terbanting keras dari dalam. Aku terlonjak, jantungku berdegup kencang. Aku berlari ke kamar Eyang, tapi saat aku membuka pintunya, kamarnya kosong. Tidak ada Eyang di tempat tidur. "Ayang?" panggilku panik. Aku mencari ke seluruh rumah. Namun justru saat itu aku melihatnya. Sosok perempuan berbaju putih lusuh berdiri di ujung koridor, rambutnya panjang menutupi wajah. Ia memandangku dengan kepala sedikit miring. Tubuhku kaku, tak bisa bergerak. Sosok itu mengangkat tangan perlahan, menunjuk ke arah loteng. Aku berlari ke kamar ibu, membangunkannya dengan teriakan. Kami semua keluar kamar, termasuk Eyang yang ternyata sedang duduk di kursi goyang di ruang tengah. Ia menatap kami dengan tatapan tajam. "Jangan takut. Dia hanya ingin kalian tahu." "Apa maksudnya, Yang?" teriak ibu panik. Eyang berdiri perlahan, lalu berjalan ke arah loteng. Kami mengikutinya dengan rasa takut. Ia mengambil tongkat kayu dan menarik pintu loteng dengan paksa. Tangga kayu kecil diturunkan. "Bantu Eyang naik," katanya tegas. Kami semua ketakutan, tapi Eyang terlihat sangat tenang. Ia naik ke loteng lalu menyalakan lampu kecil. Bau apek dan debu menyengat hidung kami. Loteng itu penuh barang lama, koper antik, peti kayu, dan bingkai foto berdebu. Di salah satu sudut Eyang berhenti. Ia menunjuk sebuah koper besar yang terkunci. "Buka," katanya pada ayah. Ayah berjongkok dan memaksa membuka koper itu. Saat koper terbuka, aroma anyir langsung menyengat. Di dalamnya ada gaun putih tua, sepatu hak tinggi, dan buku catatan berbahasa Belanda. Eyang mengambil buku itu dengan hati-hati. "Ini milik Anna," katanya lirih. "Dia mati di sini, dan sejak itu rohnya tidak pernah tenang." Aku gemetar melihat benda-benda itu. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat di loteng, padahal kami semua berkumpul di satu sudut. Suara itu semakin dekat, lalu terdengar suara bisikan lirih dalam bahasa asing. Lampu kecil di loteng berkedip-kedip, lalu padam. Kami semua berteriak panik. Dalam gelap,
Aku merasakan hembusan angin dingin di leherku, seperti ada seseorang yang berdiri di belakangku. Aku membalikan badan dan melihat wajah pucat Anna tepat di depanku. Matanya hitam pekat, bibirnya biru, dan ia tersenyum tipis. Aku menjerit, lalu semuanya menjadi gelap. Suara ayam jantan berkokok dari halaman depan, pertanda subuh telah tiba. Namun suasana rumah Eyang tetap mencekam. Udara pagi yang biasanya segar kini terasa dingin dan berat, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik tirai jendela. Sinar matahari baru saja muncul, menyusup pelan ke sela-sela daun jendela kayu yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Dani terbangun dengan mata sembab. Malam itu ia sama sekali tak bisa tidur lelap. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu merasa ada seseorang yang berdiri di sudut kamar, memperhatikan dari kegelapan. Kadang ia merasa mendengar langkah kaki pelan mendekat ke arah ranjangnya, lalu berhenti tepat di samping kepala. Namun setiap kali ia mencoba membuka mata, tak ada siapa-siapa di sana, hanya kegelapan dan suara detak jantungnya sendiri. Ibu Dani tampak kelelahan. Semalaman ia memeluk putranya, menenangkannya setiap kali Dani terbangun dengan keringat dingin. Perempuan itu pun tak berani memejamkan mata lama-lama karena rasa was-was. Pengalaman aneh malam sebelumnya, suara pintu yang dibanting keras di lantai atas, bayangan yang melintas, dan suasana rumah yang begitu berbeda, membuatnya semakin yakin ada sesuatu yang tak beres di rumah itu. Eyang yang tinggal di rumah itu tetap terlihat tenang. Pagi-pagi ia sudah bangun dan duduk di kursi goyang di beranda belakang, menatap kebun yang mulai diterpa sinar matahari. Wajahnya tenang, tapi di balik ketenangan itu ada sorot mata yang menyiratkan kelelahan dan kesedihan. "Semalaman nggak bisa tidur ya nak?" tanya Eyang ketika Ibu Dani menghampirinya. Ibu Dani mengangguk pelan, menatap ke arah jendela kamar Dani yang tirainya masih tertutup rapat. Dani ketakutan ya. Dia bilang ada orang di kamarnya. Saya juga dengar suara aneh semalam. Eyang menghela napas panjang, lalu menatap ke arah hutan kecil di belakang rumah. Rumah ini sudah lama sekali berdiri, sejak zaman kakek buyutmu. Banyak cerita yang orang kampung sini pun nggak berani ceritakan sembarangan. Ibu Dani merinding. Kata-kata Eyang terasa berat. Maksudnya rumah ini angker ya? Eyang menoleh, tersenyum tipis. Bukan soal angker atau tidak, tapi ada penghuni lain selain kita. Mereka sudah ada di sini sejak lama. Biasanya mereka nggak mengganggu, tapi kadang ada saatnya mereka ingin menunjukkan diri. Perkataan itu membuat bulu kuduk Ibu Dani berdiri. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba mengusir hawa dingin yang tiba-tiba terasa. Hari itu mereka mencoba menjalani hari seperti biasa. Dani duduk di ruang tamu sambil bermain mainan mobil-mobilannya, meski wajahnya masih pucat. Setiap suara kecil membuatnya terkejut. Bahkan suara tikus yang berlari di langit-langit membuatnya tersentak. Siang hari, Eyang mengajak Dani dan ibunya makan di meja makan besar di ruang tengah. Meja itu terbuat dari kayu jati tua yang sudah mulai menghitam. Di atasnya ada taplak kain batik lusuh yang tampak sudah berumur puluhan tahun. Dani duduk di kursi tinggi, menatap ke arah tangga kayu yang menuju lantai 2. Tatapannya kosong, seolah ada sesuatu di sana yang memanggilnya. "Dani, ayo makan dulu," kata ibunya lembut. Dani mengangguk pelan dan mulai mengambil nasi dari piringnya. Namun, matanya tidak pernah lepas dari tangga itu.
Lalu tanpa disadari, ia bergumam pelan, "Ibu, ada yang berdiri di tangga." Ucapan itu membuat tangan Ibu Dani berhenti menyendok lauk. Ia langsung menoleh ke arah tangga. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya tangga kayu tua dengan pegangan berukir yang tampak menua. "Tidak ada siapa-siapa, Nak," kata ibunya, berusaha tersenyum. Namun Dani menggeleng cepat. "Ada, Bu. Dia nggak punya muka." Sendok di tangan Ibu Dani hampir terjatuh. Jantungnya berdegup kencang. Ia memandang ke arah Eyang, berharap mendengar kata-kata yang menenangkan. Namun wajah Eyang tampak tegang. "Sudah, lanjut makan. Jangan dilihat," kata Eyang pelan. Suaranya terdengar datar tapi tegas. Dani menunduk dan mencoba makan. Ibu Dani juga berusaha bersikap biasa, meskipun tangannya gemetar saat memegang sendok. Malam berikutnya, suasana rumah semakin terasa mencekam. Angin malam bertiup kencang, membuat ranting-ranting pohon di luar bergesekan dengan jendela. Lampu-lampu di rumah meredup meski aliran listrik normal. Dani kembali meringkuk di pelukan ibunya di dalam kamar. Kali ini ibunya membacakan doa dengan suara lirih, mencoba menenangkan diri sekaligus putranya. Tiba-tiba terdengar suara berderak dari lantai atas, seperti suara orang berjalan perlahan. Langkahnya berat, dan setiap langkah membuat kayu lantai berderit. Ibu Dani menoleh ke arah pintu kamar, matanya melebar. Suara langkah itu semakin jelas, mendekat ke arah tangga. Dani menggenggam erat tangan ibunya, tubuhnya gemetar hebat. "Bu, dia turun," bisik Dani dengan suara gemetar. Ibu Dani menahan napas. Suara langkah itu terdengar menuruni anak tangga satu persatu. Suara itu berhenti di depan kamar mereka. Keheningan mendadak terasa memekakkan telinga. Lalu, dengan suara keras, pintu kamar mereka bergetar seperti ada yang memukulnya dari luar. Dani menjerit, ibunya memeluknya erat sambil menutup telinganya. "Ya Allah, lindungi kami." Doa ibunya dengan suara bergetar. Ketukan keras itu berhenti tiba-tiba. Hening kembali menyelimuti kamar. Namun suara napas berat terdengar dari balik pintu, seperti seseorang berdiri tepat di luar kamar mereka, mengintip. Ibu Dani menatap pintu itu dengan mata penuh air mata. Malam itu mereka tidak berani membuka pintu sama sekali, hingga akhirnya suara azan subuh terdengar dari kejauhan. Perlahan suasana rumah menjadi lebih tenang, meski rasa takut itu tidak hilang sama sekali. Pagi hari, Eyang akhirnya menceritakan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Mereka duduk di ruang tamu, matahari pagi menembus jendela, namun hawa dingin di rumah itu tetap terasa. Rumah ini dulu dibangun di atas tanah bekas pemakaman, kata Eyang dengan suara berat. "Kakek buyutmu yang membangunnya. Katanya dulu tanah ini penuh dengan jasad tentara Belanda dan warga pribumi yang tewas di masa penjajahan. Sejak dulu banyak orang kampung bilang rumah ini nggak pernah benar-benar kosong. Tapi keluarga kita sudah tinggal di sini turun-temurun." Ibu Dani tertegun. "Kenapa tidak pernah cerita ya?" Eyang menghela napas panjang. Karena sebagian besar penghuni rumah ini bisa hidup damai dengan mereka, tidak semua penampakan itu jahat. Tapi beberapa bulan terakhir, aku juga merasa ada yang berubah. Rumah ini terasa lebih berat, lebih dingin, seperti ada yang marah. Dani duduk di pangkuan ibunya, mendengarkan percakapan itu dengan wajah pucat. Anak kecil itu belum sepenuhnya mengerti, tapi ia tahu rumah itu membuatnya takut. Malam ketiga menjadi malam yang paling mencekam. Lampu rumah tiba-tiba padam ketika mereka sedang duduk bersama di ruang keluarga. Suara angin kencang menggoyangkan pintu dan jendela.
Di tengah kegelapan itu, Dani tiba-tiba menatap ke arah sudut ruangan dan berteriak, "Bu, dia di sana!" Semua orang menoleh. Mata mereka terpaku melihat sosok tinggi dengan wajah pucat berdiri di pojok ruangan. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah, bajunya lusuh seperti kain kafan. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam sambil menatap mereka. Ibu Dani memeluk Dani erat, menangis ketakutan. Eyang berdiri menatap sosok itu dengan wajah tegang. "Kami tidak mengganggu. Tolong jangan sakiti cucu saya," katanya pelan. Sosok itu perlahan menghilang seperti asap, namun hawa dingin tetap terasa menusuk tulang. Dani menangis histeris. Dan malam itu mereka semua berkumpul di kamar Eyang, tidur bersama dengan lampu minyak menyala. Minggu-minggu berikutnya, mereka mulai terbiasa dengan kehadiran penghuni lain di rumah itu. Kadang Dani masih melihat sosok-sosok aneh di tangga atau lorong rumah, tapi ia tidak lagi berteriak, hanya memeluk ibunya erat. Ibu Dani pun mulai memahami bahwa rumah Eyang memang bukan rumah biasa. Ada sejarah kelam yang tertinggal di sana, dan mereka hanya bisa hidup berdampingan. Namun, bagi Dani, kenangan masa kecil itu akan terus melekat. Ia tumbuh dengan ingatan tentang suara pintu yang dibanting sendiri, langkah kaki misterius di malam hari, dan sosok tanpa wajah yang berdiri di tangga. Sampai dewasa, ia selalu merinding setiap kali mengingat rumah Eyang di kampung. Rumah itu tetap berdiri kokoh hingga sekarang, menyimpan cerita yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah merasakannya sendiri.